Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus merupakan pendatang dari Hadramaut Yaman yang mendirikan Masjid Luar Batang tahun 1736. Beliau dihadiahi sebidang tanah di kampung Luar Batang yang terletak dekat pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Di tempat inilah beliau kemudian menyebarkan agama Islam. Beliau merupakan putra kedua Siti Fatimah. Hal ini tampak pada catatan tertulis berbingkai di dinding depan pintu makam. Di sebuah marmer yang menempel pada tembok makamnya, tertulis tanggal wafat beliau pada hari Kamis 24 Juni 1756. Beliau beserta muridnya Abdul Qadir bin Adam dimakamkan di masjid. Dulu makam beliau terletak di dalam masjid, namun karena perluasan bangunan kemudian dipindahkan di luar masjid. Al-Habib Husin bin Abu Bakar Al-Idrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut. Beliau lahir sebagai anak yang yatim, yang dibesarkan oleh seorang ibu di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Habib Husin kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husin pada seorang alim sufi. Di sanalah beliau menerima tempaan pembelajaran tariqah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Husin memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Setiap ahli tariqah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah dalam rangka menyiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, Habib Husin tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Husin segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walaupun dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Husin mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati, apapun akan aku hadapi. Senantiasa bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Husin menuju daratan India. Sampailah Al-Habib Husin di sebuah kota yang bernama Surati, ataupun yang lebih dikenal kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Husin menyiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Habib Husin di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin, karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Husin bermukim di India. Tidak lama kemudian, beliau pun melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 Masehi, datanglah Al-Habib Husin bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah tempat persinggahan terakhir dalam menyiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam, sehingga beliau banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam, ataupun banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Husin mengundang kesinisan dari pemerintah Fok yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Husin beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman dan ditahan di penjara Glodok.
Istilah karamah secara etimologi dalam bahasa Arab berarti mulia, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan karamah dengan keramat, diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa, karena ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, karamah dimaksudkan sebagai kharikul lil adat, yang berarti kejadian luar biasa pada seseorang wali Allah. Karamah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya. Inilah beberapa karamah yang terdapat dan dimiliki Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus ataupun yang lebih dikenal Habib Luar Batang, seorang wali Allah yang lahir di Hadramaut dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Utara. Karamah yang pertama, di masa belia beliau, di tanah kelahirannya yaitu di daerah Hadramaut, Yaman Selatan, Habib Husain berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur, beliau pulang untuk menyambang ibunya. Pada suatu malam, ketika beliau berada di rumahnya, ibu Habib Husain meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Husain pun segera menyanggupi, dan beliau segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam pun juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, ibunya membuka gudang. Ibunya pun sangat terheran karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan Husain. Selanjutnya, beliau sangat kaget ketika melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Ibunya tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya terpikir, bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari, malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Husain dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru tarikah yang membimbing Habib Husain. Mendengar cerita itu, maka beliau bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya Allah. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." Karamah yang kedua, ketika hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Husain adalah daratan India, tepatnya di kota Surati ataupun yang lebih dikenal Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Husain di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat. Kemudian beliau dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasehat paranormal. Kemudian Habib Husain diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Husain pun menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, beliau akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur. Asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut pun juga mereka sanggupi dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunlah hujan yang sangat lebat membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu pula, tanah yang kering berubah menjadi subur. Sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh dengan cara mandi di kolam buatan tersebut. Dengan demikian, kota yang dulunya mati, kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. Karamah yang ketiga, setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur, serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Husain melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensyiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu, hidup dalam jajahan pemerintahan Fok Belanda. Suatu malam, Habib Husain dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara Fok. Dengan pakaian basah kuyup, ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa.
Keesokan harinya, datanglah pasukan tentara berkuda Fogg ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau tetap melindungi tawanan tersebut sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini, dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan Fogg. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih sehingga akhirnya ia memeluk Islam. Karamah yang keempat, dalam masa sekejap setelah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam, rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya umat yang datang membuat penguasa Fogg menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya, Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Bangunan penjara itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya dalam tahanan, Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit, sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin salat bersama-sama para pengikutnya, hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi yang anehnya, dalam waktu yang bersamaan pula, polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruang yang sempit itu, dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan Fogg. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintahan Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut. Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Karamah yang kelima, pada suatu hari, Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mualaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah anak Belanda dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika, Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si anak itu pun kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat, Habib Hussein meminta temannya pembantu anak Belanda tersebut untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus, ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. Karamah yang keenam, Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya, Gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein. Uang itu pun diterimanya tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya, Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya mengapa uang pemberiannya selalu dibuang ke laut. Habib Hussein pun menjawab bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibundanya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran, akhirnya diperintahkan penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Alhasil tak satu keping pun uang ditemukan. Selanjutnya Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut. Maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya Ibunda Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama.